Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki video kali ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Uli Lamri. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi database, yang mana materi pada kali ini tentang otorisasi dan hak akses. Daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, aturan otorisasi. Yang ketiga, pemberian hak akses. Dan yang keempat, daftar pustaka. Pendahuluan. Yang pertama tentang otorisasi. Apa sih otorisasi? Otorisasi merupakan pemberian hak istimewa terhadap user sehingga dapat mempunyai akses yang sah terhadap sistem atau objek sistem. Dan yang kedua, hak akses. Hak akses dalam MySQL selain dibatasi dengan query, apa saja yang dibolehkan juga dapat dibatasi pada level di mana query tersebut akan dijalankan. Misalkan pada level database, level tabel ataupun level kolom. Ini adalah contoh aturan otorisasi. Di sini ada tabel tentang otorisasi pada basis data akuntansi dari suatu organisasi. Yang pertama, tentang Departemen Pemasaran, yang mana dia hanya melakukan rekaman pelanggan. Yang bisa dia lakukan cuma bisa menambahkan data dan menghasilkan batasan kredit atau limit kecil dari 5 juta. Yang kedua, transaksi pesanan. Sama seperti Departemen Pemasaran, cuma dapat melihat rekaman pelanggan dan dia cuma bisa melakukan membaca data atau meread data saja dan tidak ada menghasilkan apa-apa. Dan yang ketiga, terminal 19. Dia bisa melakukan rekaman pelanggan dan dia bisa melakukan modifikasi data. Yang bisa dimodifikasinya cuma berupa saldo. Yang keempat, Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi ini objeknya rekaman pesanan, jadi dia dapat menghapus data saja. Dan yang selanjutnya, Adisti Prananingrum. Dia bisa sama seperti Departemen Akuntansi, rekaman pesanan, tetapi di sini tugas dia untuk menambahkan data dan akan menghasilkan pesanan kecil dari 2 juta. Dan yang terakhir, program AN4, sama seperti Departemen Akuntansi dan Adisti tadi, dia rekaman pesanan dan dia juga bisa memodifikasi dan tidak ada menghasilkan apa-apa. Selanjutnya, bentuk otorisasi. Bentuk otorisasi ini ada 2 macam. Yang pertama, untuk otorisasi dalam basis data yang terdiri dari read authorization, yang kedua insert authorization, yang ketiga update authorization, dan terakhir delete authorization. Yang dimana read authorization ini mengizinkan pembacaan data, tetapi tidak diizinkan modifikasi data. Sedangkan insert mengizinkan penambahan data baru, tapi tidak diizinkan memodifikasi data tersebut. Yang ketiga, update authorization itu mengizinkan memodifikasi tetapi tidak diizinkan untuk menghapus datanya. Dan yang terakhir, delete mengizinkan penghapusan terhadap data. Bentuk kedua yaitu modifikasi skema basis data. Terdiri dari index authorization, resources authorization, alteration authorization, drop authorization. Dari mana index yaitu untuk mengizinkan pembuatan dan penghapusan indeks.
Sedangkan resources mengizinkan pembuatan relasi baru. Alteration yaitu pengizinan dan penambahan atau penghapusan suatu atribut di dalam suatu relasi. Yang terakhir drop untuk menghapuskan relasi. Tingkatan izin. Di tingkatan izin ini ada 3. Yang pertama, izin tingkat end user, yang mana mencakup database, tabel, kolom, yang meliputi yaitu alter, create, drop, index, insert, select, update, delete, dan reference. Tingkatan yang kedua yaitu izin tingkat administrator, yang mana hanya diberikan terhadap super user root, yang mencakup yaitu file, proses, reload, shutdown, create temporary table, execute, log tables, replication client, replication slave, show database, maupun super. Dan yang terakhir, izin tingkatan spesial privilege, yang mana diterapkan pada user dengan izin sebagai berikut, yaitu all dan usage. Administrator terbagi 2, yaitu yang pertama administrator database yang biasa kita kenal dengan DBA, yaitu orang yang bertanggung jawab atas fungsi administrasi database. Yang kedua, administrator data atau DA, yaitu orang yang bertanggung jawab atas fungsi administrasi data dalam organisasi, umumnya dipegang oleh CEO atau Chief Information Officer. Selanjutnya kita masuk ke hak akses. Cara pemberian hak akses melalui perintah SQL. Contoh cara membuat privilege user pada tabel database dengan perintah SQL grant, delete, insert, reference, select, update on media to root with grant option. Melalui perintah DML atau fasilitas tool GUI database. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara tentang dari kita membuat user hingga memberi akses terhadap user tersebut. Dengan cara kita masuk ke CMD, lalu kita masuk ke folder sum, sum/mysql/bin, lalu kita tekan enter. Nah, ini kita melakukan login ke MySQL dengan cara MySQL min u root min p. Terlebih dahulu kita aktifkan MySQL di sum control panel dengan cara klik start, lalu baru kita tekan enter di CMD. Maka kita akan berhasil masuk ke dalam database. Di sini kita tinggal masuk database untuk melihat database yang telah kita buat. Setelah itu, untuk melihat user, kita masuk ke database MySQL dengan cara use MySQL. Maka kita sudah masuk ke database MySQL. Langkah selanjutnya untuk melihatnya dengan cara select user, password, host from user. Nah, inilah user-user yang telah kita buat sebelumnya. Jika kita ingin membuat user, caranya gampang. Dengan cara membuat sintaks create user. User apa? Kita misalkan usernya contoh. Caranya kita buat titik, koma di atas, contoh, lagi, lalu local host, titik koma, kita enter. Maka kita sudah berhasil membuat user dengan nama contoh. Jika kita ingin melihatnya, kita kembali ke sintaks select user, password, host from user.
Pokoknya kita sudah bisa melihat di sini usernya sudah bertambah contoh. Selanjutnya kita memberikan hak akses kepada user contoh tadi dengan cara grant. Kita kasih dia bisa menselect suatu tabel di database classic model misalnya. Kita buat sini grant select on classic models, tabelnya itu employee. To ke user contoh. Koma, lalu enter. Maka sudah berhasil kita memberi aksesnya. Selanjutnya kita coba tes ke user contoh tadi. Kita buka command prompt satu lagi, cmd satu lagi. Kita masuk ke sum lagi, sum mysql bin. Kita lakukan login menggunakan user contoh mysql menu contoh min p. Karena tidak ada kita membuat password, maka kita langsung enter. Kita sudah berhasil masuk ke dalam database. Kita coba lihat apakah database classic model sudah ada di user contoh dengan cara show database. Di sini sudah kelihatan database classic modelnya sudah ada. Maka kita gunakan use classic models. Kita lihat tadi kita sudah memberi dia akses terhadap tabel employee. Apakah sudah ada tabel employee-nya? Dengan membuat sintak show tables sudah ada. Jadi user contoh bisa melakukan sintak select karena kita memberikan dia tadi hak akses cuma bisa menselect tabel employee. Sekarang kita buat sintaknya. Select from employee limit 5. Maka dia sudah bisa menselect. Kenapa saya membuat limit 5? Dikarenakan data dari employees ini banyak. Jadi saya cuma ingin menampilkan 5 buah sebagai contoh untuk video kali ini. Jadi seperti itulah cara membuat user dan memberi hak akses di database. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu role pada SQL. Yang pertama, fungsi. Role memungkinkan hak yang sama diberikan kepada sekelompok pemakai sekali saja dengan membuat role yang sesuai. Yang kedua, cara kerja. Cara kerjanya, hak akses dapat diberikan atau dicabut dari roles, sebagaimana halnya pada user. Yang ketiga, tujuannya. Tujuan roles dapat diberikan kepada beberapa user dan bahkan kepada role lainnya. Dan yang terakhir, cara kerja. Pembuatan role dengan membuat sintak create role, nama role, titik koma. Misalnya kita ingin membuat role toko. Jadi kita tinggal membuat create role toko, titik koma. Ini adalah referensi dari video presentasi saya ini. Materi-materi yang saya dapatkan berasal dari 3 link yang ada di sini di daftar pustaka saya ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
is gonna